Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang saya hormati upasaka-upasaka pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik karena pada pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Perlu kita renungi bersama tentang apa sih tujuan kita berkumpul di wihara. Tentunya dengan tujuan untuk menanam karma baik ya. Dimulai dari tadi Anda semuanya mendaraskan kembali apa yang disampaikan oleh Buddha melalui parita, kemudian dilanjutkan dengan praktek meditasi, dan kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Nah, di sini perlu kita renungkan bersama, dan kita wajib untuk mengembangkan sampai ke tahap praktek ya. Nah, akhir-akhir ini kondisi terutama di Bali tentunya ya, di Denpasar ya, pada hari Selasa malam itu kondisinya sudah hujan dari sore ya. Kemudian di jam 2 pagi terbangun karena ini ya, ada ya, mungkin semua terbangun ya karena petir, terus ada anginnya juga kenceng ya, dan itu membuat kaget ya. Mungkin semua rata-rata kaget pada saat itu. Dan pada pagi harinya saudara-saudara kita yang ada di khususnya di Bali ya, di wilayah, ada beberapa wilayah ya, Denpasar terus dan beberapa wilayah yang lain ya, itu mengalami bencana banjir ya. Dan itu semua memang sebuah pesan dari mana? Dari alam ya. Kita lihat bersama ya, gunung-gunung yang ada di sini mungkin sudah berubah ya, perlahan berubah ya, menjadi satu tempat wisata. Yang kedua itu menjadi villa ya. Itu ibaratnya seperti ini ya, di dalam penjelasannya, gunung itu ibarat rumah ya. Jadi yang punya rumah ketika diganggu ya, itu ketika tidak bisa diingatkan dan diganggu dan tidak bisa diingatkan ya sudah, alam yang akan memberikan sebuah pesan ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan dengan kondisi alam di sekitar kita ya. Memang beberapa hari yang lalu saya cek di Nusantara Atlas ya, itu satu website yang untuk mengecek hutan, yang kawasan hutan ini masih ada apa enggak di satu daerah. Ternyata di Bali masih ada beberapa wilayah yang masih hijau ya. Di Jayapura masih ada beberapa hijau. Di Jawa sudah jarang, Sumatera juga udah jarang ya.
itu sebagai pesan ya, sebagai pesan agar kita selalu itu ya, selalu ini ya, bersyukur ya, menerima apa dengan kondisi saat ini ya, itu. Dan mengapa kita berkumpul ya, berkumpul di sini, berkumpul di wihara dan bersama-sama ya mendaraskan parita, bermeditasi dan kemudian membahas dhamma pada waktu yang tepat, yaitu untuk ini ya, menanam karma baik ya. Dan ini erat kaitannya dengan cara ya, erat kaitannya mengapa kita berlindung ya, berlindung kepada Triratna ya, berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbagi tentang alasan dan cara berlindung kepada Triratna ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh ya tentang alasan dan cara berlindung kepada Triratna ya, maka pertama-tama kita terlebih dahulu ya paham mengapa kita berlindung kepada Triratna. Yang pertama ya tentunya agar kita terbebas dari alam ya, alam menderita ya, dan kemudian agar kita mudah dalam melakukan segala aktivitas yang ingin kita capai tentunya di kehidupan saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema ya yang sangat penting dalam kehidupan seorang umat Buddha, yaitu berlindung kepada Triratna ya, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha ya. Nah, kita perlu pahami terlebih dahulu tentang definisi ya atau arti dari Buddha, yaitu Buddha adalah seorang yang ini ya, mereka yang telah sadar, yang dapat menghilangkan sebab dari duka, yaitu ada yang tahu sebab dari duka apa? Keinginan ya. Ya, keinginan ya. Dapat seorang ya, atau yang dapat menghilangkan ini ya, secara perlahan menghilangkan yang namanya keinginan ya. Dan kemudian dijelaskan di minggu-minggu lalu mengenai Buddha, yaitu yang telah sadar dan mampu melakukan hal baik ya di setiap hari dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun banyak makhluk ya. Kemudian ada berapa jenis Buddha? Ada dua ya, yaitu ada Sawaka Buddha ya, yaitu mereka yang memfokuskan pembebasan kepada diri sendiri ya. Kemudian ada yang kedua yaitu Sawasa Buddha, yaitu adalah mereka yang ingin setelah mereka membebaskan diri sendiri dari keinginan dan kemudian mengajarkan kepada makhluk-makhluk lain, sehingga makhluk-makhluk yang lain ini dapat terkondisi sehingga terbebas dari penderitaan ya. Kemudian mengenai definisi dari Dhamma, yaitu ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama yaitu pariyati ya, pariyati Dhamma, kemudian Patipati Dhamma, dan kemudian Patiweda Dhamma ya. Pariyati Dhamma yaitu tahap yang pertama, yaitu belajar teologi atau Tripitaka ya, belajar Tripitaka ya, belajar Tripitaka, yaitu tiga keranjang ya, Sutta, Winaya dan Abhidhamma ya, belajar akademik ya. Kemudian Patipati yaitu praktek dari ini ya,
praktek, setelah belajar kemudian praktek, kemudian patiweda yaitu hasil ya, yaitu berupa kebijaksanaan dan kesabaran ya. Dan kemudian, dan ini menjadi ada satu pesan ya dari Buddha kepada kita semua tentunya ya, yaitu jadikanlah Dhamma sebagai pelindung diri kita sendiri ya, agar kita dapat terbebas ya, perlahan-lahan setelah belajar kemudian mempraktekkan dapat terbebas dari ya, keinginan. Kemudian definisi dari sangga yaitu mereka yang telah berbuat baik, mereka yang telah berlaku patut, mereka yang menjaga moralitasnya dengan baik, dan kemudian mereka adalah 8 individu ya. 8 makhluk ini 4 makhluk yang terdiri dari yang telah mencapai 4 tingkatan. Yang pertama yaitu Sotapana ya, Sakadagami, Anagami, Arahat. 8 individu yaitu yang pertama adalah Sotapana ya, Sotapana Maga ya, Sotapana jalan. Kemudian Sotapana buah ya. Yang kedua Sakadagami jalan, dan Maga ya, Sakadagami dan pala. Kemudian yang ketiga yaitu Anagami ya. Itu ada Anagami yang berupa maga atau dengan jalan dulu ya, kemudian baru mencapai Anagami buah. Kemudian juga Arahat, yaitu Arahata ya, melakukan mempraktekkan jalan terlebih dahulu, praktek dulu baru mencapai Arahata yang namanya buah. Nah, paling tidak kita memahami definisi dari Triratna ya, 3 keranjang atau 3 pelindungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Tindakan berlindung bukan hanya ucapan formal ya, dalam bentuk Buddha sarang gacami, Dhamma sarang gacami, dan Sangha sarang gacami, melainkan sebuah komitmen batin ya, dan sebuah langkah spiritual untuk menaruh keyakinan serta menjadikan Triratna sebagai penuntun hidup ya. Nah, alasan mengapa berlindung kepada Triratna ya, yang pertama yaitu Buddha sebagai guru ya. Sang Buddha adalah sang Buddha yang menemukan Dhamma tanpa guru melalui usaha sendiri ya. Kita kembali ke sejarahnya ya, sejarah dari histori dari sang Buddha ya. Yang pertama pada saat Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaan, kemudian bertekad untuk menjadi petapa ya, dan kemudian berguru dengan yang pertama yaitu Alara Kalama ya. Kemudian di perguruan itu hanya mempraktekkan mengajarkan meditasi hanya sampai titik tertentu ya, dan dalam waktu sekejap petapa Siddhartha ini mampu mencapainya ya. Kemudian bukan itu yang sang Buddha cari ya, bukan itu yang petapa Siddhartha cari. Kemudian berguru lagi kepada Uddakaramaputa ya, dan di situ pun hanya mencapai tingkat tertentu sehingga tidak mendukung untuk itu ya, mencapai pembebasan, dan kemudian meninggalkan kedua gurunya ya, yaitu Alara Kalama dan Uddakaramaputa, dan kemudian mencari ke hutan, mencari sendiri ya jalan tersebut, kemudian pergi ke hutan Uruvela ya selama 6 tahun ya, mempraktekkan pertapaan ya.
pertapaan yang sangat itu ya, yang sangat ekstrim ya. Dan kemudian ditemani lima orang petapa, yaitu Wapa, Kondana, Wapa, Badia, Mahanawa, dan Asaji ya. Nah, di mana salah satunya ini adalah salah satu peramal kerajaan ya, yang meramalkan pasti Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha, yaitu peramal tersebut yaitu yang Arya Kodanya ya. Dan kemudian karena betapa Siddhartha ini kemudian ya mendapatkan setelah berlatih keras kemudian pingsan, dan pada pagi hari dipersembahkanlah nasi susu ya oleh seorang rumah tangga bernama Sujata ya. Dan kemudian kelima orang pertapa ini tahu bahwa betapa Siddhartha ini kembali makan ya, dan dikiranya tidak latihan ya. Kemudian kelima pertapa ini meninggalkan betapa Siddhartha ya. Kemudian rutin berlatih dan kemudian mencapai pembebasan dan menemukan dua hal ekstrim yang tidak boleh dijalani, yaitu menjalani latihan yang terlalu nyaman. Yang kedua yaitu menghindari latihan pertapaan yang terlalu keras. Kemudian setelah memahami itu, betapa Siddhartha melalui proses yang cukup panjang ya, kemudian mencapai pembebasan. Dan ini beliau adalah yang menemukan dhamma tanpa guru melalui usaha sendiri ya. Dan beliau Buddha membimbing makhluk keluar dari samsara dengan penuh belas asih ya. Jadi di dalam ada banyak kisah ya di kronologi hidup Buddha yang diceritakan bahwa begitu banyak makhluk yang ditolong oleh Sang Buddha, yaitu tentunya mereka yang telah siap ya. Kemudian dalam Dhammapada Buddha bersabda bahwa kalian sendirilah yang harus berjuang ya. Tathagata hanya petunjuk jalan ya. Sesuai dengan tadi ya. Setelah Buddha parinibbana, kemudian memberikan pesan kepada kita semua, jadikanlah Dhamma sebagai pelindung diri kalian sendiri ya. Nah, jika berlindung kepada Buddha, karena beliau adalah pembimbing sejati yang telah menaklukkan kekotoran batin ya. Jadi Buddha ini adalah sosok yang telah sadar, yang telah menaklukkan kekotoran batin ya, yaitu sebab ya, menghilangkan sebab dari duka, yaitu keinginan ya. Jadi tidak sampai ini ya, ada beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu dari kontak dulu ya. Kontak, kemudian setelah kontak kemudian perasaan, setelah perasaan kemudian keinginan kemudian berlanjut lagi keinginan menjadi, dan kemudian terlahir kembali ya. Jadi Sang Buddha ini ketika kontak ya, hanya sekedar kontak ya, tidak terus melanjutkan ya, sehingga secara perlahan itu dapat menghilangkan ini ya, yang namanya keinginan ya. Dan kemudian Dhamma sebagai pelindung tertinggi ya. Dhamma adalah hukum kebenaran yang abadi, penuntun jalan menuju kebahagiaan sejati. Nah, hukum kebenaran ya. Salah satunya ini ya, tabur tua ya,
gung karma, gung kebenaran. Kemudian berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha adalah pelindung yang aman dan utama. Berlindung kepada Dharma berarti kita hidup ya sesuai moralitas yang baik, mengembangkan samadhi dan melatih kebijaksanaan ya. Jadi yang menjadi dasar yaitu moralitas ya, moralitas di dalam diri kita ya, perilaku ya, baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan ya. Ini menjadi pendukung ketika kita melanjutkan ke hening ya atau samadhi ya. Tentunya tadi ya bersama-sama ya, walaupun hanya beberapa menit ya kurang lebih ya. Setelah dibiasakan ada ini ya, biasanya durasinya itu sekitar 30 menit lah. 30 menit. Kira-kira bagaimana itu sekarang? Dari yang pertama awal-awal kan ini ya terlalu itu banget, tapi karena udah terbiasa, paling tidak 1 minggu itu ya, 1 minggu 1 kali, jadi sudah ini ya, sudah mulai ini ya, sudah mulai terbiasa ya. Itu kemudian paling tidak ya dalam waktu ya beberapa menit paling tidak dapat mengendalikan ini ya, mengendalikan perilaku ya moralitas yang baik ya. Kemudian Sangha sebagai sahabat spiritual ya. Sangha adalah komunitas siswa yang mulia ya, yang telah menapaki jalan menuju nibbana ya. Mereka menjaga kemurnian ya, dhamma, dan menjadi teladan dan praktek ya. Nah, bersahabat dengan orang bijaksana membawa keberuntungan, yaitu salah satu itunya ya, salah satu manfaatnya ya. Di dalam itu kan, di dalam Manggala Sutta kan dijelaskan ya, tidak bergaul dengan yang dungu ya, bergaul dengan yang bijaksana ya. Ini menjadi awal dari kehidupan yang baik ya. Kemudian dengan berlindung kepada Sangha, kita memperoleh teladan yang benar serta dukungan dalam praktek ya. Nah, bagaimana cara kita berlindung ya? Berkaitan tentang cara berlindung ya, yaitu dengan ini ya, dengan melafalkan ya tisarana ya, yaitu Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, dan Sanghang Saranang Gacchami ya. Nah, ini perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama Buddhang Saranang Gacchami ya, yaitu aku pergi berlindung kepada Buddha ya. Nah, aku di sini yaitu diri kita ya. Kemudian pergi berlindung ya. Pergi ini dengan persiapan ya, membawa persiapan, yaitu dibekali dengan moralitas yang baik, kemudian dan menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha ya. Mengapa berlindung kepada Buddha ya? Yang paling utama yaitu agar kita terbebas dari ini ya, terbebas dari kondisi-kondisi yang tidak baik ya. Paling tidak ketika kita berlindung, kita terbebas dari kondisi yang tidak baik. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu Dhammang Saranang Gacchami ya, yaitu aku pergi berlindung kepada Dhamma ya. Aku di sini yaitu diri kita sendiri, kemudian pergi berlindung yaitu kita mempersiapkan apa saja ketika kita hendak ini ya, hendak belajar Dhamma ya. Tentunya dengan persiapan ini ya, dengan persiapan ya, kondisi kita harus sehat terlebih dahulu, kemudian batin kita harus tenang terlebih dahulu, kemudian paling tidak kita dapat ya memahami ya
dari dhamma atau ajaran tersebut ya. Salah satu contohnya dhamma yang berkaitan dengan ini ya, yang dekat dengan kita ya, mengenai tabur tua ya, yang disebut dengan hukum karma. Kemudian yang lain, beberapa hal ya yang pasti terjadi di kehidupan kita ya, karena masa lalu dan masa depan itu kadang tidak pasti ya. Yang pasti itu pasti kita ada 3 ini ya, termasuk yang berkaitan dengan dhamma, yaitu usia sakit ya, mesti mengalami sakit. Kemudian usia tua ya, usia tua ya. Usia tua ya. Untung saya botak jadi nggak terlalu. Untung aja itu nggak ada rambutnya jadi nggak kelihatan, nggak kelihatan putih. Ya, usia tua. Kemudian yang terakhir itu yang hukum alam yang pasti yaitu kematian ya. Kematian itu tidak pandang bulu ya, semua akan mengalami ya, semua makhluk akan mengalami kematian ya. Kematian itu pasti ya. Ya, Buddha mengibaratkan ini ya, berkaitan tentang kematian diibaratkan ya seperti apa? Seperti sapi ya, seperti sapi di tempat penjagalan ya. Setiap langkah kita menuju ke kematian ya, entah tahun ini, entah bulan depan, entah minggu depan, entah minggu ini, entah hari ini maupun detik ini setelah ini, kita tidak tahu ya. Paling tidak kita sudah berusaha yang mempersiapkan diri agar kita dapat menghadapi kematian ya. Salah satu contohnya yaitu ketika kita dapat tidur dengan nyenyak ya. Paling tidak itu ya ciri-ciri awal kita tenang dalam menghadapi kematian ya. Dan perlu kita latih bersama ya, agar kita dapat tidur dengan nyenyak. Itu sudah poin yang paling penting ya dalam menghadapi kematian ya. Dan nah, manfaat kita berlindung kepada Buddha ya. Yang pertama yaitu menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian membangkitkan cinta kasih dan keseimbangan batin ya. Kemudian merenungkan kualitas kualitas Buddha, Dhamma dan Sangha, menjadikan Tirnatna sebagai panutan dalam setiap keputusan hidup ya. Kemudian bagaimana cara kita berlindung di kehidupan sehari-hari, yaitu saat menghadapi kesulitan ya. Kita ingat Dhamma sebagai pedoman ya. Jadi ketika ada permasalahan di kehidupan sehari-hari, paling tidak kita menggunakan Dhamma sebagai pedoman ya. Kemudian ketika di kehidupan sehari-hari kita terlena dua hal ekstrim ya. Yang pertama, ketika kita terlena dua hal ekstrim ya. Yang pertama itu hal yang terlalu ini ya, dua hal ekstrim itu terlalu nyaman. Yang kedua itu latihan yang keras ya. Paling tidak kita dapat menghindari itu dengan mempraktekkan paling tidak
laku moralitas ya. Dan saat kita sedang ragu, paling tidak kita ingat ya sifat-sifat luhur itu ya, sifat-sifat luhur mengenai sangga, yaitu tentang ya berperilaku baik, kemudian patuh dan pantas ya. Nah, di zaman Buddha ya, ia seorang pembunuh ya, tetapi ketika bertemu Buddha ia meletakkan keyakinan kepada Buddha ya, dan berlindung, hidupnya berubah menjadi total, menjadi seorang arahat ya. Itu kisahnya siapa yang di zaman Buddha itu ketika itu pergi berlindung ya. Kisahnya ini ya, kisahnya Angulimala ya, yang dari kehidupan lampaunya sudah ini ya, sudah terlahir sebagai ini ya, sebagai pembunuh ya, karena di kehidupan lampau Angulimala terlahir sebagai ini ya, sebagai seorang raksasa ya. Jadi di kehidupan pada zaman Buddha, Angulimala, atau ada banyak namanya, Angulimala, Ahimsaka, Suciloma, terus ada banyak nama-namanya tuh. Dan itu kisah kehidupan Angulimala di masa lampau ya, di Jataka 5 yang judulnya Mahasutasoma Jataka. Sekarang masih itu ya, sekarang masih teritu dengan baik ya, sekarang masih tersimpan dengan baik ya, di Bali tentunya, di dalam Kakawin Sutasoma ya. Itu adalah cerita kehidupan ini ya, kehidupan lampau dari sang Angulimala ya. Tetapi naskah tersebut itu dibuat setelah di era Majapahit dan digubah ya oleh Empu Tamtular, dan karena pada masa itu sastra sangat ini ya, sastra sangat bagus ya. Jadi menceritakan ini ya, menceritakan kehidupan lampau dari Angulimala ini sangat bagus ya. Nama-namanya bagus dan kemudian itunya juga bagus ya. Syair-syairnya bagus, tapi alur ceritanya sama dengan ada yang di Jataka ya, kehidupan lampau sang Buddha ya, di Jataka 5 volume 5. Ini suatu hal yang menarik ya, karena sampai saat ini di Bali sendiri naskah itu masih dijaga dengan baik, dan ketika ada perayaan naskah itu dikidungkan ya, itu sangat itu ya, sangat bagus ya. Nah, itu salah satu contoh ya di kehidupan Buddha, yaitu sang Angulimala yang kemudian berlindung kepada Buddha, dan kemudian ia berubah total ya menjadi seorang petapa. Dan walaupun di akhir hidup Angulimala itu ini ya dikeroyok oleh warga ya yang tidak terima, karena saudara maupun anggota keluarganya itu dibunuh oleh Angulimala, tetapi di saat itu Angulimala sudah ini ya, sudah tidak memiliki rasa dendam ya, dan kemudian dapat meninggal dengan tenang ya. Nah, di zaman sekarang banyak umat awam dengan berlindung kepada Triratna menjadi lebih damai, meninggalkan kebiasaan buruk, dan rajin untuk hening ya, dan mampu menghadapi penderitaan dengan penuh kesabaran ya. Nah, dengan berlindung kepada Triratna adalah pintu gerbang memasuki ajaran Buddha. Itu bukan sekedar ritual ya, tetapi sebuah komitmen batin untuk menjadikan Buddha sebagai guru, Dhamma sebagai jalan, dan Sangha sebagai sabuk spiritual. Dengan demikian kita tidak hanya mendapatkan pelindungan duniawi, tetapi juga pelindungan tertinggi yang menuju kebebasan dari penderitaan ya. Semoga kita semua teguh berlindung kepada Triratna ya, dan semoga kehidupan ini penuh kebahagiaan, kedamaian, dan pada akhirnya kita dapat ya bersama-sama dapat mengikis ya keinginan ya
Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali agar kita selalu menjaga kesehatan ya, kesehatan dengan baik ya, karena kesehatan ini ya sangat penting ya. Buddha katakan bahwa kesehatan adalah keberuntungan yang tertinggi ya. Kesehatan adalah keberuntungan yang tertinggi, dan kita wajib ya untuk bersyukur ya, karena masih dalam kondisi yang aman ya, di daerah yang aman, dan dari kemarin ya paling tidak kita terbebas dari bencana ya. Karena apa? Karena kita dari awal paling tidak kita sudah berlindung kepada Triratna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya.